Oke, malam ini kita mampir dulu ke rumah temen. Kebetulan dia punya homestay syariah di daerah kota Kediri. Oke, nah ini ya kondisi kamar-kamarnya. Kita dipinjemin 2 kamar sebenarnya ya. Tadi yang satu di sana, yang satu di sini. Oke, tapi sebelum tidur kita makan dulu. Nah ini teman-teman ya makan dulu. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini sudah pukul 6 lebih ya, kurang lebih setengah 7. Kita mau lanjut perjalanan menuju ke base campnya Gunung Kelut ya. Inilah suasana tempat kita menginap tadi malam. Homestay yang ada di Kediri. Nah, ini tempat parkirnya. Nah, ini mobil kita. Nah, oke, sini kita lanjut. Oke, teman-teman, kali ini kita berada di Kabupaten Kediri. Destinasi jalan-jalan kita selanjutnya adalah petilasan dari Sri Aji Jayabaya atau Raja Jayabaya, salah satu raja kerajaan Kediri yang terkenal dengan ramalannya yang sekarang katanya banyak yang terbukti. Seperti apa itu? Yuk kita telusuri jalan ini sampai ke petilasan. Jalan menuju ke sana cukup sempit. Di mobilnya akhirnya kita titipkan di rumah warga. Tapi ada beberapa rumah yang menjual souvenir. Oke, sana. Petilasan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Kita masuk. Retribusi kasih berapa? Aku bingung, sukarela katanya. Sukarela masih 10.000. 20 aja 5 orang. Ya, kita bayar retribusi dulu dan seikhlasnya. Ini ada kotak sumbangan 1 suro. Oke, kita masuk. Ya cukup murah ya, hanya dengan membayar seikhlasnya. Sini kantor. Ya, itulah. Ini kan dia untuk Bentuk, minum. belum. Berhubung saya haus, aku tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Susah nggak pakai gelas, aku nggak bisa. Ya. Rasanya panas kena hidung aku. Iya, Jadi enak. tersedak. Kita coba telusuri. Ini pakai bahasa Jawa. Nanti kita ke sana. Nah. Ya, ini tempatnya. Ya, ini konon kalau kita mau ke sana harus melewati pintu yang ini dulu, kemudian yang ini dulu, yang ini dulu ya.
Nah, yang itu yang saya kurang tahu. Kalau kita mau masuk ke sana harus didampingi oleh guru kunci. Kita tidak bisa serta-merta ke sana. Jadi kita ke sampingnya saja. Ya, seperti ini suasananya, cukup teduh karena banyak pohon-pohon besar. Ya, ini. Nanti kita ke Sendang. Kita sini dulu, putar-putar sini dulu. Nah ya, mesti ya digawe wong. Nah, ini. Seperti ini. Entah lambang apa. Tentang Bali ya ini. Ya. Tadi setelah kita dari petilasan Sri Aji Jayabaya, kita disarankan untuk sebelum ke sana itu mandi dulu di Sendang Tirto Kamandanu. Nah, sekarang kita udah berada di sini, yuk kita explore sekarang. Oke, warung makan. Oke, kita nulis buku tamu dulu. Niki setunggal mawon nggih Pak nggih, perwakilan nggih. Wah, iki teko Solo kabeh ya. Ning Sragen Pak, tanggane Solo. Jembatan ini berdesain unik karena ada 2 jembatan lurus dan sukarela. Oke, sedap. Oke, setelah kita nggak boleh di sini. ya, setelah kita tadi registrasi, mengisi buku tamu, kemudian membayar seikhlasnya, kita sekarang masuk ke pemandiannya. Oke, ada banyak pengunjung, ternyata banyak yang dari Solo. Ya, pengunjung pertama dari Sragen. Wah, yang mana yang patung? Untuk gerbangnya lumayan tinggi. Ya, di sini banyak sekali pohon-pohon yang dikeramatkan, pohon-pohon yang sangat rindang. Inilah yang kemudian menyebabkan Sendang ini selalu terisi dengan air, karena akar-akar dari pohon-pohon besar ini bisa menyimpan air. Oke, kita masuk. Kita coba mandi dulu, nanti kita ngobrol dengan juru kuncinya. Ramai petilasan. Assalamualaikum.
petilasan Eyang Srigati Sri Gadang. Ya ini petilasan ya, bukan kuburan. Jadi ya seperti ini panjang. Allahu alam itu apa ya? Petilasan. Nggih. Oh, nggih. Ya, konon airnya di sini bisa buat obat. Entah yang ambil dari sumur ini Bisa disut lubangnya. atau yang di sana. Nah, tuh airnya Bening. jernih. Kayak nggak seberapa kelihatan. Mandi. Itu bahkan ada yang jual. Kelihatannya kok seru sekali. Oh, ada kolamnya ternyata, mantul. Ada kamar mandinya. Enggak jadi deh. Airnya kotor banget. Ya, kita mandinya di sini aja nanti. Ini sebenarnya kamar mandi diperuntukkan untuk yang tadi habis main-main di kolam ini terus mandi di situ. Terus juga ada Ganesha, ya patung Ganesha. anaknya Siwa dan Parwati. Ini nggak bisa gitu mah bang. Artinya gede-gede putih. Coba kita explore yang sebelah sana. Ya, hampir sama dengan yang mulai dari di depan. Nah, ini juga hampir semua pohon-pohonnya juga dikasih sarung warna kuning. Ya, saya kurang tahu apa fungsinya. Ini adalah gambar-gambar saat ada prosesi acara yang ada di sini. Yuk, kita turun. Oh, ternyata sama dengan yang ini. Harusnya ini pancurannya ini bisa keluar airnya, tapi enggak. Kamar mandinya. Nah, ya, sampai di sini. Pak, kita cari juru kuncinya, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita peroleh. Ini kalau kita mau mandi di sini enak, airnya melimpah, tapi terbuka. Mantul. Di situ ada gazebo untuk pengunjung yang mau beristirahat. Yen sewu Pak, menawi badhe kepanggih juru kunci ini pun. Oh, niko. Oh, nggih. Matur suwun Pak nggih. Oke, kita coba untuk ngobrol. Hubunganipun pemandian menika kalih nggene petilasan. Senggang Tirta Kawandaru ini hubungan dengan petilasan adalah dua tempat yang tidak bisa terpisahkan. Nggih. Atau dapat dikata sebagai satu sejarah, dua cerita. Jadi satu rumah dua wuwung. Nggih.
rumah semuanya adalah kerajaan Kediri Nggih. oleh Sang Prabu Siraji Jayabaya. Nah, di sana tempat moksa atau mati. Menghilangnya itu. Sendang ini adalah tempat untuk ritual atau bertapa atau semedi pada waktu dulu. Jadi dia sebelum moksa, mau moksa juga mandi di sini dan bersih di sini. Nggih. Nah, lalu sendang ini dinamakan Sendang Kolosonyo, yang pada waktu dulu adalah Kolo itu mengolah Sonyo sepi. Lalu diganti dengan Sendang Tirto Kamandanu atau dibuka oleh Yogyakarta Pondodento. Oh, berarti nama ini setelah dibongkar oleh Yogyakarta, Ya dipugar, dipugar. diganti nama Sendang Tirto Kamandanu. Tadinya Kolo Sunyo. Ya, kalau Sonyo kalau itu zaman atau Sonyo sepi. Jadi zaman sepi, zaman bertapa. Atau kolo itu adalah memolo dalam bahasa Jawa. Sonyo sepi, sepi ing loro atau sepi dari memolo artinya seger kewarasan. Nah, jadi Tirto Nirmolo, Tirto Amerto, Tirto Kamandanu, Kamandalu itu sama, artinya penghidupan. Nggih. Seperti dalam bahasa sastra Jawa. Nah, angin, angin Maruto Pawono, Bayu, Bojro, Proboncono, Proboncani. Nah, itu adalah angin. Jadi dalam bahasa sastra Jawa itu banyak. Kalau bahasa Indonesia hanya cukup 1-2, tapi kalau bahasa Jawa banyak. Nggih. Seperti air. Kalau bahasa Indonesia banyu, bahasa Indonesia adalah air. Tapi kalau untuk sastra Jawa, air Sindu, Sinduro, terus ke Tirto, banyu, terus ke apa heri. Nggih. Nah, itu adalah air. Atau toyo. Lah, Berarti sebelum moksa dia Siraji Jayabaya itu sering ke sini ya? ya, bukan sering, memang ini dulu tempat bertapa atau Oh, semedi Sang gitu. Prabu Siraji Jayabaya. Selama dia masih berkuasa. Ya, masih belum jadi aja. Masih Oh, belum mudanya. pun Nah, masih. Sendang ini Nggih. adalah tulisannya adalah ini cerita rakyat. Ini ada tulisan adalah itu namanya adalah Srigati atau Srigading. Nggih. Itu cerita rakyat pada waktu dulu di zaman kejayaan Jayabaya. Memang orang yang dituakan oleh Jayabaya adalah Srigati atau Srigading yang dianggap orang yang tua atau abdi kinasih. Lalu sampai sekarang ini menjaga di Sendang dan sampai ini moksanya. Mriku niku nggih. Ya. Jadi ini Sendang tidak bisa hilang dalam lamunan adat budaya Jawa. Orang yang masih nguri-nguri sejarah, yang percaya monggo, yang tidak percaya tidak memaksa. Terus toyane ingkang enten manfaatnya singking sumur niku nggih. Ya. Dan air ini bukan manfaat, air ini dikeramatkan sejak Oh, dulu. dikeramatkan. Ya. Jadi yang keramatkan dengan manusia. Air asli keramat dan dikeramat itu lain. Oh, kalau ngoten. dikeramatkan dipatok oleh manusia, kalau memang keramat dari yang mencat langit sana. Nggih. Jadi air ini setiap hari diadakan suatu pengambilan air yang dikeramatkan, seakan-akan orang yang percaya pada adat budaya Jawa untuk dilestarikan, dikenang, dan ini untuk persyaratan memohon pada Yang Maha Kuasa lewat sakral yang ada, dan air ini merupakan satu persyaratan untuk bersuci. Jadi ini air ini tidak didewa-dewakan, tidak dituhankan, nanti keliru. Nggih. Jadi persyaratan untuk memohon pada Yang Kuasa, dan di sini merupakan satu patirtan zaman padu dulu. Jadi yang bersuci monggo, yang adus monggo, yang wudu monggo. Ya, Ing sumur niku nggih. iya. Nggih. Ini bukan sumur, itu dulu adalah sumber. Oh, sumber. Karena ada yang keluar air yang satu bentuk seperti sumur. Jadi supaya nanti kalau waktu satu suro atau 1 tahun sekali diadakan satu upacara sangat penuh ini, daripada nanti airnya nanti akan ada keterlambatan sumbernya. Oh. Ya, lalu disanyo. Oh, ngoten. Nah, itu. Apalagi yang dikatakan. Nggih, pokoknya kan di situ kan petilasan Siraji Jayabaya itu kan ada 3 pintu. Nah, itu mlebet yang pundirin, pintu 1 ini untuk nopo, pintu kedua niku tinggi nopo, pintu Di sini ketiga. ada 3 pintu. Ini bukan gapuro. Kalau gapuro letaknya adalah di muka. Nggih. Itu namanya wiwara dalam bahasa Kawi atau gapuro. Jadi gapuro adalah pintu masuk pertama dari beberapa langkah masuk Nggih. ke dalam. Tapi ini adalah pintu masuk. Nah, pintu masuk ini yang tengah adalah biasa pada waktu dulu untuk upacara penghormatan kepada Sang Noto. Noto artinya adalah ratu.
Lalu yang kedua adalah itu pengapit kiri dan kanan. Tapi itu kalau kita dalam suatu budaya mengatakan itu adalah lambang kehidupan manusia, yaitu alam kandungan, alam padang, dan alam barjah atau alam mati. Jadi hidup manusia adalah tiga alam toh. Satu alam kandungan dalam perut, yang kedua adalah alam panah, nah, yang ketiga adalah alam kematian. Nah, sing tenggene mriko wau, dan petilasane sama lubang-lubang itu. Nggih, lubang-lubang niku. Artinya sama. Oh, ngoten. Dan di sana ada suatu bulat yang tengahnya bolong. Nggih. Itu menggambarkan adalah suatu lubang tembus, bahwa artinya Sang Prabu Siraji Jayabaya dulu adalah yang padang Panrawang tembus Panggraitani, dan Pak Rifatullah dekat karo Gusti Allah cara wong Islami, dia bisa membaca medan sebelum terjadi, bisa mengartikan sebelum kisah terjadi. Mempunyai pandangan tembus, artinya adalah Sang Prabu Siraji Jayabaya adalah orang yang cara Islam ma'rifatullah, dekat karo Gusti Allah. Yang jadi orang yang pintar dalam jangka atau firasatnya yang lain-lain. Sing anu niku napa jenenge? Apa ya dikatakan? Nggih, ngoten niku tok. Pokoke kalau pengen tahu tentang petilasan Sri Aji Jayabaya dan tempat pemandiannya ini ke jenengan ngoten. Ya, saya Mbah Suratin. Oh, Mbah Suratin. Yang memberitahu juru kuncinya rada ndek, Mbahmu. Boten. Pos. Pos, King Pos ya. Oke. Ya, terus pas saya ada narasumber ini. Nggih. Pukul jalan-jalan pun juga dengan saya. Oh. Lek sing anu nika napa? Om Hao nika? Saya belum kenal dengan Om Hao. Om Hao itu siapa saya juga tidak kenal. Om Hao pernah tembriki ketinggalan terus tembriko juga. Ngene YouTube niku. Ya. Nggih. Di sini saya juru kunci bercerita sebatas kemampuan, tapi juga ada bukunya. Oh, jadi ada. buku-buku pada waktu dulu saya masih pura sekarang ini. Nggih. Buku tahun 49, 51 sampai sekarang ini saya masih punya. Tentang niki. Iya. Sejarah niki. Tentang sejarah seluruh Indonesia. Terus pengunjung tembriki niki napa enten sing nyepi tembriki, napa cuma ambil airnya niku tok? Nah, yang langsung di sini tidak pulang juga ada, namanya adalah nepi. Atau nepi itu nginep barang sing sepi. Atau daripada nanti bolak-balik pulang banyak kendaraan, lalu di sini. Dan ini langsung ada yang mandi terus pulang, ambil terus pulang. Nah, yang dekat, dari yang jauh gitu. Karena untuk memudahkan langkah, jangan sampai nanti banyak ragat. Wonten pundi Pak biasanya menawi? Nah niku tiangnya. Rumput niku bisa ditanya. Oh, tembriki. Ya. Oh, mboten tembriki ngoten mboten nggih. Berkeliaran, kalau malam jadi satu. Wonten mriko. Oh, tapi kalau ini ada uro atau banyak yang keluar. Ayo ndang popo tawene. Tadi dari mana? Dalam kepercayaan orang itu katanya begini. Nggih. Presiden tidak boleh ke sini. Nggih. Kalau saya juru kunci boleh, siapa yang melarang? Lah nggih kepercayaane. Tapi kepercayaan ada. Nanti akan asor jurite. Pokoknya presiden ke sini itu sama dengan mengembari raja. Mengembalikan. Jadi yang dimaksud pemimpin negara loh. Nggih. Bukan presiden. Jadi raja juga bisa. Oh, ngoten. Yang ke sini tidak boleh nanti mau ngembari dengan raja di sini. Lah, iya kalau tidak ke siku, kalau ke siku. Oh, ngoten. Ya kalau orang itu, kalau biasanya orang tokoh yang kesini tuh kalau hatinya kurang suci kan kadang ada kendala. Oh, ngoten. Jadi orang-orang sekarang itu kalau mau ke tempat keramat yang suci hati suci diri, jangan hatinya kotor kesini lah. Nanti kalau ada apa-apa kena getahnya. Seperti kalau ada sudah berpakaian najis, setrika baru pakaian najis dan indah, jangan sobot di tempat-tempat sapi. Nanti kena tritongnya akhirnya akan menjadi kotor. Ya, itulah. Kalau presiden kesini tidak apa-apa, siapa yang melarang? Jadi seorang juru kunci dan desa tidak melarang presiden kesini. Ya, di sini memang tempat leluhur. Kalau kesini silahkan. Ya, soal apa yang terjadi saya juga tidak tahu. Nggih. Ya, memang pada waktu dulu
adalah sabda orang-orang tua. Siapa yang menjadi pemimpin negara tidak boleh ke sini. Soalnya aku adalah ngembari. Memang pada waktu dulu itu adalah kata-kata ilo-ilo yang zaman biyen. Wong biyen itu biasanya mandi kata-katanya orang pada waktu dulu banyak bertawa, banyak prihatin dan banyak puasa. Nah, sehingga sabda dari orang dulu adalah seakan-akan itu mandi. Seperti sabdo pandito pangandikane ratu akan terjadi. Lah utahe sabdo suci atau mergone wong omong sing ngomong prihatin akhirnya tembus. Nggih. Dari panggraita yang dikatakan oleh pada waktu orang dulu. Nggih, ngoten mawon Wah, matur suwun sanget saderenge nggih. Nggih. Nggih, nggih. Kudu hati-hati. Oh nggih. Monggo pareng riyen. Monggo. Oke, kita keluar. Aduh. Teman-teman kelihatannya sudah di luar. Yuk.